Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cecep Kurniawan dengan NIM C241900009 dari MSP 56. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang ada dalam biologi perikanan. Nah, sebenarnya apa sih aspek-aspek dalam biologi perikanan itu dan apa saja? Jadi aspek-aspek dalam biologi perikanan ini meliputi aspek-aspek reproduksi ikan, populasi serta faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, reproduksi, pertumbuhan, serta distribusi ukuran. Pentingnya mempelajari biologi perikanan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya antara lain adalah untuk mengetahui waktu-waktu dalam melakukan penangkapan, mengetahui daerah penangkapan ikan, mengetahui jumlah stok dan populasi ikan di alam, serta mengetahui atau menentukan ukuran dan jumlah ikan yang boleh ditangkap. Nah, secara simpel, aspek-aspek biologi perikanan terbagi menjadi tiga, yaitu aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Baik, untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai aspek pertumbuhan. Kalian tahu nggak sih apa itu pertumbuhan? Jadi, pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan panjang dan berat suatu makhluk hidup dalam satu satuan waktu. Pertumbuhan pada ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan seperti keturunan, jenis kelamin, umur, dan juga penyakit. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ikan diantaranya seperti kuantitas pakan, kualitas air, pH, salinitas, dan juga ketersediaan oksigen di perairan tersebut. Pada aspek pertumbuhan, ada beberapa hal yang dianalisis. Di antaranya ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi. Nah, itu merupakan tiga hal yang dianalisis. Di mana distribusi frekuensi panjang diperoleh dengan menentukan selang kelas, nilai tengah kelas, dan frekuensi dalam setiap kelompok panjang. Manfaat menentukan distribusi frekuensi panjang dalam dunia perikanan yaitu untuk mempermudah atau mengetahui populasi ikan yang paling banyak atau paling sedikit dalam selang kelas panjang tertentu. Kemudian dalam aspek pertumbuhan ada juga hubungan panjang bobot ikan yang merupakan hubungan antara panjang dan bobot ikan. Apakah ikan tersebut bersifat alometrik atau isometrik? Faktor yang mempengaruhi hubungan panjang dan bobot ikan diantaranya yaitu ada habitat, area, pengaruh musim, muatan isi perut, tingkat kematangan gonad, jenis kelamin, kesehatan ikan, serta perbedaan panjang ikan yang tertangkap. Selanjutnya, dalam aspek pertumbuhan ada juga faktor kondisi. Apa itu faktor kondisi? Jadi faktor kondisi merupakan suatu kondisi atau proses pemontokan ikan yang dinyatakan dalam angka berdasarkan data panjang dan bobot. Nilai faktor kondisi dapat menggambarkan kepadatan atau kemontokan ikan, perkembangan gonad, dan menjadi sumber informasi untuk mengetahui waktu ikan memijah. Jadi faktor ini merupakan faktor dari kemontokan ikan atau kesehatan ikan juga ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas tentang aspek pertumbuhan, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek reproduksi. Nah, teman-teman pasti suka nih tentang reproduksi ya kan? Nah, sebenarnya apa sih aspek reproduksi itu? Jadi reproduksi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup untuk menghasilkan dan melestarikan keturunannya. Nah, bukan hanya manusia saja yang suka bereproduksi ya, tapi ikan juga suka bereproduksi, begitu teman-teman. Nah, biologi reproduksi ikan ini merupakan aspek penting dalam siklus hidup ikan yang berperan dalam menjaga kelangsungan hidup. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam aspek reproduksi ikan ini ada beberapa analisis yang digunakan. Di antaranya yaitu ada nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan diameter telur. Nisbah kelamin merupakan salah satu aspek reproduksi ikan. Nisbah kelamin merupakan perbandingan jumlah ikan jantan dengan jumlah ikan betina dalam suatu populasi. Tingkat kematangan gonad merupakan tahap perkembangan gonad sebelum hingga setelah ikan memijah. Tingkat kematangan gonad berguna untuk mengetahui ukuran dan umur ikan pertama kali matang gonad, mengetahui waktu pemijahan, lama pemijahan, dan juga frekuensi pemijahan dalam 1 tahun. Tingkat kematangan gonad ikan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal.
Faktor internal yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad ikan, contohnya seperti perbedaan spesies, umur, ukuran, sifat fisiologis ikan, dan juga lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kematangan gonad yaitu seperti curah hujan, suhu, sinar matahari, tumbuhan, ketersediaan makanan, dan berikut merupakan tabel penentu TKG secara morfologi. Nah, di mana kita bisa lihat dari segi warna, bentuk, dan juga lain sebagainya yang bisa dilihat oleh mata. Nah, selanjutnya dalam aspek reproduksi juga ada indeks kematangan gonad. Apa itu IKG? Nah, jadi IKG merupakan suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk persen yang merupakan hasil perbandingan dari jumlah gonad ikan dengan bobot tubuh ikan. Jadi perbandingan bobot gonad dengan bobot tubuh ikan. Nah, yang dinyatakan dalam persen. Nah, IKG ini berbanding lurus dengan TKG, di mana semakin tinggi TKG, maka IKG juga akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada fekunditas. Fekunditas itu apa sih? Nah, jadi fekunditas ini merupakan jumlah telur yang matang dan siap untuk dikeluarkan waktu ikan memijah. Fekunditas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya umur ikan, ukuran ikan, spesies, dan kondisi lingkungan seperti ketersediaan makanan, suhu air, dan juga musim. Nah, yang terakhir dalam reproduksi ikan itu ada diameter telur. Apa itu diameter telur? Nah, diameter telur itu merupakan garis tengah dari suatu telur. Pengukuran diameter telur ini umumnya pada 3 bagian pada telur, yaitu pada lobus anterior, median, dan posterior. Pengukuran diameter pada telur ikan umumnya dilakukan dengan menggunakan mikroskop karena ukurannya yang cukup kecil. Apalagi kalau misalnya ukuran ikannya kecil ya, karena itu berbanding lurus. Kalau misalnya ikannya kecil, maka diameter telurnya juga semakin kecil. Kalau misalnya ikannya besar, diameter telurnya akan semakin besar ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita membahas tentang aspek pertumbuhan, aspek reproduksi, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek analisis makanan ikan. Sebelumnya tahu nggak sih apa itu makanan? Jadi bukan hanya manusia aja ya yang butuh makanan, tapi ikan juga butuh makanan. Nah, langsung saja saya jelaskan di sini. Jadi makanan merupakan suatu zat, bahan maupun organisme yang dimanfaatkan oleh ikan untuk melangsungkan kehidupannya. Energi yang ada pada makanan dimanfaatkan oleh ikan untuk tumbuh, reproduksi, dan melangsungkan proses-proses fungsional seperti berenang dan proses metabolisme. Nah, analisis makanan ikan ini membahas mengenai beberapa hal, diantaranya ada IP atau Index Preponderance, selanjutnya ada luas relung makanan, tumpang tindih, panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Nah, langsung saja kita kupas kelima hal dari analisis makanan ikan ini. Yang pertama ada indeks bagian terbesar atau Index of Preponderance. Nah, ini merupakan gabungan dari dua metode, yaitu ada metode frekuensi kejadian dan metode volumetrik. Nah, jenis makanan berdasarkan perhitungan indeks bagian terbesar terbagi menjadi beberapa macam, di mana jika nilai IP yang didapatkan lebih besar dari 40%, maka ikan tersebut maka makanan tersebut digolongkan sebagai makanan utama. Nah, jika nilai IP berada pada rentang 4% sampai 40%, maka bisa digolongkan sebagai makanan pelengkap. Sedangkan jika nilai IP yang didapatkan kurang dari 4%, maka makanan tersebut digolongkan sebagai makanan tambahan. Selanjutnya ada luas relung. Nah, luas relung ini menggambarkan proporsi jumlah jenis sumber daya makanan yang dimanfaatkan oleh jenis ikan. Nah, luas relung ini ada standarisasi relungnya juga ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya mau belajar terkait rumusnya boleh saja menghubungi saya ya komen di bawah ini, oke. Nah, selanjutnya ada tumpang tindih relung. Nah, tumpang tindih relung ini merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih organisme akuatik memanfaatkan sumber daya makanan yang sama ya. Jadi bisa mengakibatkan adanya persaingan antar ikan tersebut karena sumber dayanya terbatas dan mereka saling tumpang tindih untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, selanjutnya dalam analisis makanan juga ada analisis panjang usus relatif. Apa itu panjang usus relatif? Jadi PUR atau panjang usus relatif ini menggambarkan rasio antara panjang usus dengan panjang total tubuh ikan. Nah, perhitungan panjang usus relatif ikan digunakan dalam penentuan jenis makanan dan juga tipe makanan ikan. Jadi ikan ini bisa digolongkan menjadi tiga jenis, teman-teman, berdasarkan nilai PUR-nya. Nah, ikan dengan PUR kurang dari 1 termasuk ke dalam ikan karnivora atau ikan pemakan daging ya. Nah, lalu ikan dengan nilai PUR 1-3 termasuk ke dalam ikan omnivora atau pemakan segala. Nah, sedangkan ikan dengan nilai PUR lebih dari 3 termasuk ikan herbivora. Jadi
nilai PWR ini merupakan salah satu bentuk adaptasi ikan terhadap makanannya ya, yaitu melalui panjang ususnya. Nah, selanjutnya yang terakhir dalam analisis makanan ikan yaitu ada indeks isi lambung atau index of stomach content. Nah, ini merupakan perbandingan antara bobot lambung dengan bobot total ikan yang dinyatakan dalam satuan persen. Nah, perhitungan indeks isi lambung ini bisa menggambarkan keaktifan ikan dalam mencari dan memakan makanan. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga cukup jelas dan bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan karena saya juga masih dalam proses tahap belajar mengenai biologi perikanan ini. Nah, karena waktunya juga udah banyak ya, kalian sudah memakan waktu berapa nih untuk menonton video ini? Nah, maka dari itu saya cukupkan untuk video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan sekali lagi. Mohon untuk like dan komen di sini ya sebagai bahan evaluasi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.